teman-teman, kami dari kelompok 2, kelas E. Kami akan mereview artikel dengan judul Management Control System and Performance in Small and Medium Family Firms. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Naila Indah Zafira. Saya Siva Ferencia Zura Lengkong. Saya Mbak Wandik. Saya Rusmote. Saya ada Rizky Namu. Yuk ikuti vlog kami. Jadi penelitian ini tentang pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja perusahaan kecil dan menengah, serta perbedaan penggunaan MCS antara perusahaan keluarga dan non-keluarga. Penelitian ini dilakukan karena belum banyak studi yang menjadi pengaruh faktor keluargaan terhadap penggunaan sistem pengendalian manajemen dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan kecil dan menengah. Penelitian ini berkontribusi pada literatur sebelumnya yang meneliti sebagai sifat kekeluargaan perusahaan mempengaruhi penggunaan sistem pengendalian manajemen. Studi memberikan bukti tentang bagaimana penggunaan MCS dapat bervariasi di berbagai jenis perusahaan antara keluarga dan terutama perusahaan non-keluarga. Dalam praktiknya, penelitian ini berkontribusi relevan dan menyajikan sumbangan yang menarik bagi tiga kelompok. 1. Akademisi karena dapat memberikan panduan untuk peneliti baru serta memberikan kemajuan dalam pengetahuan tentang bisnis, keluarga, penerapan dan kinerja MCS. 2. Wirausahawan dan praktisi karena dapat memperoleh beberapa pedoman yang dapat membantu mereka meningkatkan hubungan keyakinan dan mengevaluasi bagaimana MCS mempengaruhi daya saing perusahaan. Dan 3. Pembuatan kebijakan karena dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terkait bisnis keuangan dan non-keluarga yang mendorong penerapan sistem pengendalian manajemen. Karya ini dikembangkan dalam kerangka teori kontingensi dan teori sumber daya dan kemampuan oleh Chen Hall 2003, Otley 1980, Tyson dan Waterhouse 1983. Teori kontingensi didasarkan pada fakta bahwa kinerja perusahaan bergantung pada keselarasan berbagai faktor organisasi dalam bisnis tertentu. Berdasarkan teori kontingensi, perusahaan keluarga memiliki struktur, organisasi, dan budaya yang berbeda, seperti keputusan lebih terpusat pada pemilik, hubungan kekeluargaan yang kuat, dan orientasi jangka panjang dan tujuan non-finansial. Teori sumber daya dan kemampuan dikembangkan oleh Barney 1991 dan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara manajemen kontrol sistem atau MCS dan kinerja perusahaan. MCS dianggap sebagai sumber daya organisasi strategis karena membantu perusahaan. Yang pertama, mengkoordinasikan informasi, yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang ketiga, memperkuat budaya organisasi dan inovasi. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan 900 manajer bisnis di Murcia, Spanyol selama bulan April 2009 dan Juli 2009. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan kecil dan menengah di Region of Murcia, Spanyol. Data dikumpulkan dari manajer atau CEO perusahaan karena mereka dianggap pengambil keputusan utama dalam perusahaan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 95.636 perusahaan di wilayah Murcia berdasarkan data DINVE tahun 2010. Jenis perusahaan 99,92% merupakan usaha kecil dan menengah. Teknik samplingnya stratified random sampling berdasarkan industri dan ukuran perusahaan. Sampelnya sebanyak 900 perusahaan terdiri atas 634 perusahaan keluarga dan 266 non-keluarga. Kriterianya perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 5 orang. Tingkat kesalahan maksimumnya 3% dengan tingkat kepercayaan 95%.
dengan menggunakan alat analisis faktor untuk menguji validitas dan reliabilitas, dan regresi linear berganda regression untuk menguji pengaruh manajemen control system terhadap performance dan financial position. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama, manajemen control system, yang kedua, performance, dan yang ketiga, financial position. Jadi ada beberapa hasil dari penelitian, yakni yang pertama, perusahaan keluarga menggunakan manajemen kontrol sistem atau MCS pada tingkat lebih rendah dibandingkan perusahaan non-keluarga. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mengandalkan kontrol informal seperti kepercayaan antar anggota keluarga, kedekatan emosional, dan komunikasi langsung. Yang kedua, perusahaan non-keluarga lebih banyak menggunakan sistem kontrol formal seperti perencanaan strategis, anggaran, dan audit internal. Dan hasil yang ketiga, penerapan MCS yang intensif terbukti meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Dan yang keempat, hasil analisis regresi menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara penerapan MCS dan kinerja profitabilitas. Dan yang kelima, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada perusahaan besar. MCS lebih terstruktur dan kinerja lebih baik. Yang keenam, posisi keuangan juga berpengaruh kuat terhadap kinerja, kemampuan, dan mengolah sumber daya. Yang ketujuh, usia perusahaan hanya berpengaruh pada perusahaan non-keluarga. Dan yang ke-8, periode penagihan, periode pembayaran, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Temuan penting lainnya adalah bahwa penggunaan manajemen kontrol sistem memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja bisnis yang sejalan dengan penelitian luas dan dikonfirmasi dalam konteks bisnis keluarga. Kontribusi utama studi ini adalah memperkaya literatur dengan menunjukkan variasi sumber keunggulan kompetitif secara praktis. Karya ini relevan bagi akademisi, wirausahawan, atau praktisi dan pembuat kebijakan. Penelitian ini terdapat keterbatasan. Yang pertama, identifikasi variabel kontrol lebih lanjut perlu ditingkatkan untuk penelitian ini. Yang kedua, penelitian ini terbatas pada analisis perusahaan-perusahaan Spanyol, khususnya di Murcia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke perusahaan-perusahaan dari wilayah atau negara lain. Yang ketiga, karena pengukuran subjektif kinerja, kondisi keuangan, dan intensitas penggunaan manajemen kontrol sistem telah digunakan. Hasil ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena kemungkinan adanya bias dalam respon kuesioner. Yang keempat, penelitian ini memperlakukan perusahaan keluarga sebagai kategori homogen, alih-alih memperhitungkan perbedaan yang terdapat di antara berbagai jenis perusahaan keluarga. Demikian hasil review artikel kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.